Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Thomas, dalam pembelajaran biologi. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan pengantar materi biologi untuk kelas 11, yaitu sistem gerak. Nah, di samping saya ditemani oleh anak saya, namanya Mas Aza. Lambaikan tangan, Mas. Iya. Dia nanti akan menjadi model dalam pembelajaran ini. Baik. Sistem rangka atau sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terdiri atas otot dan tulang. Otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang itu berfungsi sebagai alat gerak pasif. Nah, tubuh manusia itu disusun oleh 206 tulang. Ya, saya ulangi, ada 206 ruas tulang yang menyusun tubuh manusia. Apa sih fungsi rangka pada tubuh manusia ini? Yang pertama, fungsi rangka adalah memberi bentuk tubuh. Nah, coba gerak. Nah, ini bentuk tubuhnya. Jadi kita bayangkan kalau manusia tidak ada tulangnya, nah itu hanya menjadi seonggok daging yang tergeletak di atas tanah. Kemudian fungsinya sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut sebagai alat gerak pasif? Karena ketika seseorang melakukan gerakan, nah seperti ini, coba gerak, Mas. Nah, ini yang menggerakkan sebenarnya bukan tulang, tetapi otot yang melekat pada tulang. Sehingga otot sebagai alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif. Selanjutnya fungsinya adalah pelindung organ-organ yang lunak. Nah, kepala kita ya, itu melindungi tulang kepala kita itu melindungi otak. Kemudian tulang dada, tulang rusuk itu melindungi organ paru-paru dan jantung. Fungsi yang berikutnya adalah sebagai pemproduksi sel darah merah. Nah, itu di sumsum tulang belakang. Kemudian juga memproduksi antibodi juga di sumsum tulang belakang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian tulang. Rangka pada manusia itu terdiri atas dua macam, yaitu rangka aksial yang terletak pada sumbu tubuh dan rangka apendikular atau pelengkap. Rangka aksial itu terdiri atas tulang tengkorak, ya, kepala, kemudian tulang belakang, ini, kemudian tulang rusuk di sini, kemudian tulang dada. Nah, di tengah ini. Saya akan bahas satu persatu. Tulang tengkorak itu ada 22 ruas. Nah, agak mundur, Mas. Nah, terdiri diantaranya ada tulang dahi depan, ini, ya, namanya tulang frontal, kemudian tulang ubun-ubun, yaitu parietal, tulang belakang, kepala belakang, itu namanya oksipital, kemudian ada juga tulang wajah. Nah, ini dia. Tulang wajah terdiri atas tulang pipi, tulang hidung, mulutnya dibuka, Mas. Nah, ini rahang bawah atau mandibula, kemudian ini rahang atas atau maksila. Selanjutnya tulang belakang. Ya. Bagian dari rangka aksial yang kedua yaitu tulang belakang. Silakan menghadap belakang, Mas. Terdiri dari 33 ruas, 7 ruas tulang leher, ini ada 7 ruas. Kemudian tulang punggung atau dorsal itu ada 12 ruas. Kemudian 5 ruas tulang pinggang di sini. Kemudian 5 ruas lagi tulang kelangkang di sini, dan yang terakhir 4 ruas tulang ekor. Nah, itu yang menyusun tulang belakang. Kemudian bagian ketiga dari rangka aksial adalah tulang dada. Ini dia, pada tengah-tengahan dari kita. Kemudian tulang rusuk. Ini bagian sini ya, tulang rusuk. Ini yang kalau seseorang yang tubuhnya agak kurus itu seperti apa ya, dawai gitar gitu ya, bisa untuk mainan. Baik, tulang rusuk itu ada 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, jumlahnya 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang itu 2 pasang.
Tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang bagian depan berlekatan dengan tulang dada dan bagian belakang berlepatan atau berlekatan dengan tulang punggung. Ini tulang rusuk sejati, ada 7 pasang. Tulang rusuk melayang adalah tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang pada bagian depan berlekatan dengan tulang rusuk di atasnya, sedangkan pada bagian belakang berlekatan dengan tulang punggung. Dan ada tulang rusuk melayang, yaitu tulang rusuk yang tidak berlekatan pada bagian depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangka apendikular atau pelengkap. Terdiri dari 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Nah, ini dia rangka anggota gerak atas, terdiri dari tulang bahu. Ini dia. Tulang bahu ini terdiri atas tulang selangka bagian sini, kemudian tulang belikat. Nah, coba gerakan Mas tangannya gini kan? Gini kan? Nah, ini tulang belikat. Ya, tulang belikat. Selanjutnya tulang lengan atas atau humerus. Nah, ini tulang lengan atas, humerus. Kemudian tulang lengan bawah, ini ada 2 tulang. Bagian atas ini namanya radius atau tulang pengumpil, sedangkan bagian bawah itu ulna atau tulang hasta. Selanjutnya ada tulang pergelangan tangan, karpal, ya. Kemudian metakarpal, telapak tangan, dan falanges atau tulang jari-jari. Sedangkan untuk anggota gerak bawah, agak mundur sedikit, itu terdiri atas tulang pinggul, tulang duduk, dan tulang usus. Nah, kemudian tulang paha, ini ya kelihatan. Kemudian angkat kakinya Mas, tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ya, ini tulang di sini ada tempurung lutut atau patella. Kemudian ini tulang kering, namanya tibia, dan yang belakang tulang betis atau fibula. Kemudian ada pergelangan kaki, tarsus ya, tarsal, telapak kaki, metatarsal, dan falanges atau jari-jari. Oke, baik. Bentuk tulang itu ada 3. Bentuk pipa, contohnya pada tulang paha tadi. Kemudian tulang pendek pada jari-jari, dan tulang pipih pada tempurung kepala kita. Selanjutnya jenis tulang, yaitu tulang kartilago atau tulang rawan. Nah, contohnya pada telinga. Ya, ini tulang. Kemudian hidung, itu tulang rawan elastin. Kemudian ada tulang fibrosa itu pada ruas tulang belakang. Kemudian tulang rawan hialin itu biasanya pada rangka di janin ya, yang masih janin. Kemudian di saluran pernapasan kita juga ada tulang rawan hialin. Selanjutnya sendi. Pada manusia, ya pada rangka manusia itu sambungan ruas tulangnya itu disebut sebagai sendi. Ada diartrosis yang bebas pergerakannya, ya. Kemudian ada sinartrosis yang pergerakannya tidak ada atau tidak bebas. Nah, yang diartrosis itu ada sendi peluru. Contohnya pada gelang bahu. Coba Mas gerakan tangannya. Ah, ini pada gelang bahu sini namanya sendi peluru. Sedangkan sendi plana yang kedua yaitu pada jari-jari. Yuk, gerakan jarinya. Nah, ini sendi plana. Jadi ruas-ruas pada sendi jari ini namanya sendi plana. Yang ketiga sendi engsel. Nah, ini pada siku. Gini Mas. Tangannya. Ya, ini engsel juga pada lutut. Kemudian ada sendi luncur, itu pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sedangkan yang sinartrosis, yang tidak ada pergerakan sambungan antar tulangnya ini, itu pada tempurung kepala, ya namanya sutura, ruas-ruasnya disambung namanya sutura. Kemudian juga pada tulang belakang ya, gitu. Nah, di sambungan ruas antar tulang ini